Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Madani dari Prodi D4 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Tubuhan Tembusai. Di sini saya akan menjelaskan tentang radiasi spektroskopi. Apa sih spektroskopi itu? Spektroskopi itu adalah ilmu yang mempelajari materi dan atribut-atributnya berdasarkan cahaya, suara atau partikel yang dipancarkan, diserap atau dipantulkan oleh materi tersebut. Spektroskopi juga dapat definisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara cahaya dan materi. Dalam catatan sejarah, spektroskopi mengacu kepada cabang ilmu di mana cahaya tampak digunakan dalam materi dalam teori-teori struktur materi serta analisis kuantitatif dan kuantitatif. Dalam masa modern, definisi spektroskopi berkembang seiring teknik-teknik baru yang dikembang untuk memanfaatkan tidak hanya cahaya tampak, tetapi juga bentuk lain dari radiasi elektromagnetik dan non-elektromagnetik seperti gelombang mikro, gelombang radio, elektron, fonon, gelombang suara, sinar X, dan sebagai lainnya. Spektroskopi umumnya digunakan dalam kimia fisika dan kimia analisis untuk mengidentifikasi suatu subjek melalui spektrum dan memancarkan atau diserap alat untuk merekam spektrum disebut spektrometer. Spektroskopi juga digunakan secara intensif dalam anatomi dan penginderaan jarak jauh. Kebanyakan teleskop besar mempunyai spektroskopi yang digunakan untuk mengukur komposisi kimia dan atribut-atribut fisika lainnya dari suatu objek astronomi atau untuk mengukur kecepatan objek astronomi berdasarkan pergeseran garis-garis vertikal. Jenis-jenis spektroskopi tergantung dari kuantitas fisik yang diukur. Kuantitas yang diukur adalah jumlah atau intensitas dari suatu intensitas radiasi elektromagnet yang dapat jumlah yang diserap dipelajari di spektroskopi elektromagnetik. 2. Amplitudo getar-getaran mikroskopi dipelajari di spektroskopi akustik dan di spektroskopi mekanika dinamik. Ketiga, energi kinetik dari partikel dan pelajar spektroskopi energi elektron dan spektroskopi elektron. Keempat, rasio massa molekul dan atom dipelajari di spektroskopi massa. Kadang-kadang disebut juga dengan spektroskopi massa. Penerapan spektroskopi digunakan dalam kimia fisika dan analiti untuk mendeteksi, menentukan atau mengukur komposisi molekul dan struktur sampel. Setiap yang molekul dan atom akan memantulkan, menyerap, atau memancar radiasi elektromagnet dengan cara masing-masing. Spektroskopi menggunakan karakteristik disebut untuk menyimpulkan dan menganalisis komposisi sampel. Jenis spektroskopi ultraviolet atau UV adalah jenis spektroskopi serapan di mana cahaya daerah ultraviolet dari 2000 sampai 4000 nm
dari 200 sampai 400 nm diserap oleh molekul yang menghasilkan eksisitas elektron dari keadaan dasar ke tingkatan energi yang lebih tinggi. Terdapat beberapa prinsip spektroskopi UV diantaranya. Pada dasarnya, spektroskopi berkaitan dengan interaksi cahaya dengan materi. Saat cahaya diserap oleh materi, mata akan menghasilkan peningkatan kandung energi atom dan molekul. Ketika radiasi atau violet diserap dapat menghasilkan eksisitas elektron dari keadaan dasar sampai keadaan energi yang lebih tinggi. Penerapan spektroskopi UV. Pertama, merupakan salah satu metode terbaik untuk menentukan pengukuran dalam molekul organik. Kedua, berperan dalam menjelaskan struktur molekul organik. Ketiga, spektroskopi sejarah UV digunakan untuk pembentukan kuantitatif senyawa atau menyerapkan radiasi UV. Nomor 4, spektrofotometer UV dapat digunakan sebagai pendeteksi HPVC. Sampai dalam spektroskopi inframerah. Spektroskopi inframerah dapat digunakan sampel dalam bentuk padat, cair, dan gas. Pertama, sampel padat dapat dibuat dengan cara menghancurkan sampel menggunakan menumbuk. Kedua, sampel cair umum disimpan di antara dua pelat garam dan diukur karena pelat transparan. Terhadap cahaya IR, piring garam dapat berdiri dari natrium klorida, kalsium fluorida, atau bahkan kalium bromida. Karena konsentrasi sampel gas bisa dalam bagian berjuta sel sampai harus memiliki panjang jalur yang relatif panjang, yaitu cahaya harus menempuh jarak yang relatif jauh dari sel-sel sampel. Sekian, terima kasih atas kekurangan dan kesalahan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.